Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Mbah Somad, bahas soal matematika. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, and share. Sebuah buku dibeli dengan harga Rp1.000 dan dijual Rp1.100. Sebuah pena dibeli dengan harga Rp1.500 dan dijual Rp1.700. Seorang pedagang yang memiliki modal Rp300.000 dan tokonya dapat muat paling banyak 250 buku dan pena akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar. Ini adalah soal mengenai program linier. Untuk mengerjakan soal ini kita harus cari dulu model matematika atau pertidaksamaannya. Kalau kita cari dulu, di sini ada buku, anggaplah buku itu X, dan ada pena, anggaplah pena itu Y. Di sini kita punya harga buku itu Rp1.000 dan harga pena itu Rp1.500. Berarti kita punya di sini 1000X ditambah dengan 1500Y. Ini pasti kurang dari total modal yang dimilikinya, yaitu 300.000. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kalau dibagi dengan 500, kita punya 2X ditambah dengan 3Y. Ini kurang dari sama dengan 300.000 dibagi dengan 500. Kita punya 600. Kemudian, di toko tersebut paling banyak memuat 250 buku dan pena. Berarti pertidaksamaan yang berikutnya adalah X plus Y-nya, ini adalah jumlahnya 250. Dan ingat, karena dia di kehidupan nyata, berarti kemungkinan si buku dan penanya itu adalah lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai maksimum, kita butuh fungsi tujuan, yaitu Z. Z itu adalah keuntungan yang akan diperoleh atau kerugiannya. Di sini keuntungannya. Karena si buku 1000 dijualnya 1100, berarti kita punya keuntungan untuk buku itu 100X. Dan untuk pena dibeli 1500 dijual 1700, berarti keuntungannya adalah 200. Atau kita punya 200Y. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita perlu gambar dulu daerah penyelesaiannya. Kalau kita gambar, nah, di sini dari dua pertidaksamaan ini otomatis yang kita gunakan adalah kuadran 1. Berarti kuadran 2 ini salah. Maksudnya tidak perlu kita perhitungkan. Kuadran 3 juga dan kuadran 4 juga. Ini bukan daerah penyelesaian. 2, 3, 4-nya. Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Kalau kita lihat dari persamaan yang ini, kalau kita bentuk persamaan, kita punya 2X plus 3Y sama dengan 600. Ketika X-nya 0, otomatis Y-nya itu 200. Dan kalau Y-nya 0, otomatis X-nya adalah 300. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya itu adalah 200. Kalau misalnya ini 100, ini 200. Mungkin di sini. Ketika Y-nya yang 0, X-nya 300. 300, 1, 2, 3. Mungkin di sini 300. Kita buat garisnya. Nah, lihat di sini. 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 600. X-nya ini positif dan kurang dari. Berarti daerahnya adalah sebelah kiri garis. Berarti yang sebelah kanan ini adalah bukan daerah penyelesaian. Kemudian kalau kita cek persamaan yang kedua, kalau kita rubah jadi X plus Y sama dengan 250. Ketika X-nya 0, Y-nya kita peroleh 250. Dan ketika Y-nya yang 0, berarti X-nya yang 250. 250 mungkin di sini, 250. Untuk Y-nya
dan untuk X-nya mungkin di sini. Kalau kita tarik lagi garisnya dari 250 ini, nah si X-nya tadi positif dan kurang dari sama dengan, berarti daerah yang sebelah kiri juga otomatis yang sebelah kanan garis si merah ini salah juga ya. Nah, di sini ada titik potong nih. Oh, nah ini juga di sebelah garis si kuning juga salah, bukan daerah. Nah, berarti daerahnya adalah yang ini. Di sini kita punya 3 buah titik. Tadi di sini nilainya 250. Kalau misalkan ini titik A itu 250,0. Titik B, nah ini ada perpotongan 2 garis tadi. Titik B nya harus kita cari. Dan ada titik C di sini. C-nya adalah 0,200. Nah, kalau kita mau nyari titik B, berarti potongkan 2 garis ini ya. Kalau kita cari titik potongnya, di sini kan kita punya 2x plus 3y itu sama dengan 600 dan ekspresinya 2,5. Kalau ekspresi 2,5, kalau kita kali 2 berarti kita punya 2x ditambah 2y nya adalah 500. Nah, di sini kita bakal mendapatkan nilai y-nya, x-nya habis, 3y kurangi 2y berarti tinggal y, 600 kurangi 500, 100. Nah, y-nya adalah 100. Kalau y-nya 100, kalau kita lihat dari sini, ekspresi sama dengan 2,5. Dengan y-nya 100, otomatis x-nya 150. Nah, di sini kita punya 3 buah titik ya. A 250,0, B 150,100, dan yang C adalah 0,200. Kalau kita masukkan masing-masing nilai titik tadi ke si Z ini, kalau dari titik A tadi kita punya 250,0. Berarti kita punya Z-nya adalah 250 kali 100. Berarti kita punya 25.000. Ditambah 0, nah ini 25.000. Kemudian untuk B kita punya 150 kali 100. Maka Z-nya 150 kali 100 yaitu 15.000. Ditambah dengan 100 kali 200 yaitu 20.000. 15.000 tambah 20.000 kita punya 35.000. Kemudian titik C adalah 0,200. Maka kita peroleh Z-nya itu 0 kali 100, 0 ditambah 200 kali 200 atau 40.000. Nah, berarti yang paling maksimum itu yang terbesar. Di sini kelihatan si titik C yang paling maksimum yaitu sebesar 40.000. Jadi jawabannya adalah 40.000.